Tapi kalau sekarang itu aku melihat dari Instagramnya sendiri itu kok sekarang udah merambat-rambat ke, dan mereka juga melihat aku total, mereka juga total. Nah itu jadi yang penting tuh satu, kita gerak aja udah. Backstage itu kan nggak terlihat dari panggung, tapi dia yang menyimpan mutiara, sebuah artis di dalamnya gitu. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rio Hilmawan Bagas Triasforo di channel Rio Bagas. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan gitu di awal tahun baru ini, bakal ada playlist baru yaitu memulai usaha nih teman-teman semua. Jadi diharapkan buat teman-teman semua nanti gitu yang sedang memulai usaha ataupun usaha yang sedang berjalan, kita akan bantu untuk publikasinya dan juga menceritakan tentang bagaimana sih perjalanan usaha tersebut gitu dari awal sampai berkembang sampai saat ini gitu. Dan untuk episode pertama ini tentunya bakalan sangat spesial banget karena saya sendiri bakal menghadirkan teman lama saya yaitu Raw Bisnis, yang mana usaha ini tuh berkaitan dengan event organizer gitu. Oke, kita langsung undang aja untuk Daryl. Wih, mantap bro. Jadi sebenarnya si Daryl ini tuh kita ketemu itu dulu untuk belajar bahasa Jerman gitu, salah satunya, dan sekarang kita sama-sama sedang menempuh pendidikan di Jerman dan kita sekarang bertemu lagi untuk berbincang-bincang layaknya seorang bisnismen. Ini udah luar biasa sekali ya guys ya, pakai kemeja, satunya pakai jas, luar biasa. Ini guys. Ngeri. Oke nih guys, mungkin teman-teman semuanya ini kan pada penasaran nih sebenarnya ini Raw Bisnis tuh sebenarnya tuh apa gitu, dan kayak aku sendiri tuh kayak penasaran ini tuh awalnya tuh gimana gitu bisa berdiri gitu dan sekarang bisa berkembang sampai sejauh ini. Itu ceritanya gimana tuh, Re? Oke, awalnya si Raw ini ya guys ya. Ini tuh tadinya tuh berawal dari setelah lulus SMA. Oke. Sangu dari orang tua mulai gak ada, kita mulai menganggur dan lain-lain. Tapi kita punya cita-cita juga mau belajar di Jerman ini gitu kan. Iya benar banget. Jadi sangu gak ada, terus di rumah cuma kayak gitu doang. Jadi aku sama temen satu tongkrongan aku mencoba untuk membuat suatu bisnis yang awalnya bergerak di clothing. Di clothing kita punya sistem juga consignment bagi hasil dengan si pemilik brand dan teman saya. Jadi saya memberi sumbangsih di tempat. Oke. Dan teman saya itu ada di jasanya, dia yang menjaga tokonya gitu sehari-hari. Dan nanti jika ada barang yang keluar atau laku, itu kita bagi lagi dengan si pemilik brand ini. Jadi kita cuma media aja. Oke, mengerti. Tapi memang benar ya teman-teman, kadang itu berawal dari sebuah kesusahan, itu ide kreatif itu bakalan muncul. Salah satunya ini dari Daryl sendiri gitu. Dari lulus SMA terus merasa ini kantongnya udah kosong, ini kering banget kayak gini, dan kita punya cita-cita buat ke Jerman gitu, yang mana kita juga harus survive dengan keadaan ini, dan akhirnya ide-ide muncul untuk membuat sebuah usaha yaitu si Raw Bisnis ini gitu. Tapi gini ya Rel, aku juga sedikit mendengar gitu tentang usahamu gitu, karena pada awalnya sendiri kan ini hanya lingkupnya clothingan kayak gitu. Tapi kalau sekarang itu aku melihat dari Instagramnya sendiri itu kok sekarang udah merambat-rambat ke ranah-ranah yang lain nih, kayak misal ada wedding ataupun acara ataupun konser ataupun apa gitu. Kok bisa kayak gitu. Dari awal pembukaan pun sebenarnya kita tuh udah membuat suatu cara ngenalin itu untuk si tempat Raw ini, si store Raw ini bisa tempat nongkrong. Jadi di awal pembukaan kita membuat suatu acara private party yang kita hadirkan semua band-band dari Kendal juga.
untuk mengenalin si ini loh, Kendal sekarang ada tempat kreatif di mana tempat itu juga bisa digunakan teman-teman buat bikin acara dan lain-lain. Awalnya buat promosi awalnya. Tapi setelah berjalannya waktu, karena saya juga merasa si clothing ini bukan tidak menguntungkan sih, tapi kurang untungnya. Kan kita baginya banyak gitu loh. Masih bagi ke pemilik brand, masih bagi ke teman saya. Dan menurut saya itu nggak worth it gitu loh. Nggak worth it. Terus kita mikir apa sebenarnya yang kita punya dan nggak dipunya toko lain tuh apa sebenarnya gitu. Akhirnya kita menemukan jawaban itu, oh kita punya tempat di atas, karena store-nya Raw itu kan yang bawah itu store, yang atas yang biasa buat acara itu. Kita pernah buat acara dan it's worth itu rame, dan kita mencoba untuk membuat itu lagi. Sebenarnya ini cukup menarik juga ya teman-teman, karena kita itu belajar tentang ekonomi gitu. Jadi kalau dalam sebuah perusahaan nih, kalau kita udah merasa ini tuh antara untung dan ruginya tuh udah tipis banget gitu, dan di samping itu kayak aduh ini kalau dijalanin terus kayaknya nggak bakalan berjalan gitu ke depannya. Maka dari itu kita juga harus survive gitu, kita harus melakukan sebuah pembaharuan atau inovasi-inovasi baru yang mana bisa bikin perusahaan tersebut itu bakal sustainable gitu harapannya ke depannya. Dan salah satunya yang dilakukan si Raw ini terutama yaitu untuk mengadakan ya ada untuk konsernya, terus juga untuk ada acara-acara lain juga gitu. Jadi aku sih memandangnya gini loh Rel, ini tuh pada akhirnya membentuk sebuah ekosistem gitu. Bener. Karena ini kan biasanya ya setahu aku, karena aku tuh dulu anak distro banget SMP gitu. Itu kayak mesti kalau misal PW Gaskin ataupun apa, mesti dia punya kaos gitu yang mana itu tuh dijual di distro gitu, di clothingan kayak gitu, dan dia pun punya acara kayak gitu. Nah, dengan adanya organizer milikmu ini tuh, ini bisa mengcover semua ini gitu. Clothingnya ada, acaranya ada, dan di samping itu pula kayak jadi tempat tongkrongan, at least benar-benar ada perkembangan yang sangat signifikan katakanlah gitu untuk kedepannya gitu. Jadi it's really good idea I think gitu. Ya tapi sebenarnya kita fokus ke atas itu juga fokus menyewakan tadinya guys. Belum berani bikin atau mengorganize suatu event atau Fransaltum gitu, kita belum berani awalnya. Tapi karena disewakan, ada temen ngontak juga, karena pas awal pembukaan itu dia melihat cocok sama tempatnya, terus jalan sewaan itu, terus akhirnya kita mikir juga, ayo nyoba bikin. Itu nyoba bikin, akhirnya alhamdulillah jalan juga, alhamdulillah. Iya, benar sih. Ya namanya mumpung pertama kita kan masih muda gitu ya di usia sekarang. Jadi namanya trial dalam sebuah usaha, kita melakukan sebuah inovasi. Namanya gagal dan berhasil dalam sebuah usaha kan ya memang itu hal yang lumrah gitu. Tapi terkadang kita juga bisa belajar gitu dari usaha tersebut, ini apa sih yang perlu kita lakukan dan kayaknya ini nggak perlu gitu. Kita learning by doing lah kalau kata orang mah kayak gitu. Kadang tuh ya orang kalau misal melakukan sebuah usaha terus udah ada inovasi-inovasi kan otomatis pro kontra nih. Ada yang pihak setuju, pihak enggak. Terus juga sedikit ada gesekan satu sama lain kayak gini. Gimana nih biar bisa tetap kompak sejauh ini? Dan ini ya disclaimer aja ya, dia kan sekarang di Jerman gitu kan ya. Tapi kok ini tuh masih bisa berjalan gitu. Jadi why gitu? Kenapa gitu? Kok bisa seperti itu gitu loh Rel? Ya itu balik ke pribadi orang masing-masing sih guys ya. Dan aku bersyukurnya aku juga dapat teman-teman yang bener-bener emang ini pantas diperjuangin gitu loh, berkomitmen gitu ya? Berkomitmen, dan ini pantas diperjuangin, dan mereka juga melihat aku total, mereka juga total. Itu jadi vibe semangat itu yang terus aku bangun, dan vibe kekeluargaan juga itu, merasa saling semangat, merasa saling support, merasa punya keluarga di situ juga. Jadi alhamdulillah sampai sekarang 6 event
6 event yang dari Raw sendiri, tapi kalau yang berpartner misal kita suruh ngurus wedding atau ngurus meeting kantor atau apa, alhamdulillah udah ada lumayan juga gitu. Oh, oke. Jadi udah benar-benar merambah ke ranah-ranah lain juga nih ya, sampai wedding aja pun ikut-ikutan guys. Jadi buat teman-teman nih yang di Semarang ataupun Kendal nih, kalau misalnya ada yang mau nikahan atau ada meeting ataupun apa, nih hubungin aja nih Raw Organizer. Ini Instagramnya di sini ya guys. Tadi kan dirimu juga udah spoiler gitu ya, ada beberapa acara yang udah dilaksanakan gitu. Kalau menurutmu sendiri dari semua acara ini gitu, itu kayak apa sih acara yang menurutmu tuh kayak wow keren banget ini, kita udah do the best gitu loh, bener-bener yang terbaik banget untuk mempersembahkannya gitu. Nah, kalau untuk acara yang paling berkesan ya buat aku pribadi itu, di setelah Lebaran aku sama teman-teman ada suatu agenda buat konser Halal Biadkor. Halal Biadkor Ngeri guys, ini halal bi hardcore guys, bukan halal bi halal, tapi ini keren banget. Lanjut gimana. Karena emang basicnya teman-teman itu di skena musik yang underground gitu ya. Oke. Teman-teman juga banyak yang berkecimpung di situ, ada songwriter atau ada desain grafis juga di situ, di nice. dunia itu. Kami mengadakan itu buat ajang reuni para band-band juga sebenarnya. Temu kangen band-band dari luar kota. Kita kan mengambil 3 band luar kota dan 3 band dari Kendal sendiri. Kenapa acara itu berkesan juga karena itu sangat-sangat ramai dan persiapan walaupun hanya 2 bulan mungkin atau tapi wah banget. Dan tahun ini insya Allah juga setelah Lebaran juga akan lagi, dan itu akan menjadi event tahunan Raw sih. Ibaratnya kayak katakanlah investor gitu, mereka mau bikin sebuah acara ataupun kayak pengen mengadakan sebuah event gitu. Ketika mereka mau nge-hire kalian nih untuk nge-handle acara ini gitu, sebenarnya dari Raw ini sendiri tuh spesialnya tuh apa gitu loh. Kalau mau meyakinkan audiens nih, apa nih yang perlu kamu sampaikan gitu kepada teman-teman semua ini? Kita lebih ke membuktikan aja sih dengan apa yang sudah kita lakukan, berhasil lakukan di acara itu, entah itu event musik atau event wedding atau event meeting kantor, meeting office. Kita percaya kita akan memberikan yang terbaik dan udah ada track recordnya juga, jadi teman-teman juga bisa mungkin kalau ada acara bisa mempercayakan kepada kami. Insya Allah kita juga akan bekerja semaksimal mungkin. Jadi ya ini menarik sih teman-teman, karena salah satu strategi marketing gitu dalam sebuah perusahaan itu salah satunya juga berkaitan dengan track record nih. Kayak ini dari proyek-proyek yang udah pernah dilakukan nih ya teman-teman semuanya, dan juga di samping itu kayak apa aja nih yang Raw Organizer ini tuh pernah laksanakan dengan baik, itu tuh kayak bakalan membekas dengan customernya gitu, dan yang mana nanti pun harapannya nih customer yang ini pun bakal bisa menyarankan ke customer yang lain selanjutnya gitu. Jadi dari telinga ke telinga, mulut ke mulut gitu. Mulut ke mulut itu emang paling bekerja dengan baik itu sebenarnya mulut ke mulut, karena hasil omongan dari konsumen itu emang nggak pernah bohong gitu kan kita jasa kan ya, sebisa mungkin juga melayani partner kita nantinya sebaik mungkin. Insya Allah. Keren banget ya teman-teman dari ceritanya mereka ini gitu. Jadi yang awalnya itu cuman clothing gitu, terus akhirnya merambah ke organizer untuk wedding, acara, konser, dan lain-lain, sampai akhirnya ada event rutinannya setiap tahun Halal bi Hardcore itu tadi gitu. Ini kalau pas Idul Adha tuh kita juga ada tahunan lagi. Apa itu? Idul Adha Hip Hop. Oke, ini menarik lagi nih. Apa ini? Ini acara apa lagi ini? Kalau di Idul Fitri kita ada hardcore, kalau di Idul Adha kita ada hip hop. Jadi kita juga ngundang teman-teman luar kota, band-band hip hop luar kota untuk tampil di acara kita juga. Oke, tapi mungkin ini sambil mabok itu ya daging korban guys, karena kan ya ini momen-momennya Idul Adha nih guys, jadi mesti bakal mabok daging lah kalau ini Pak gitu.
kita pun sebagai seorang pebisnis gitu, kita juga harus bisa berpikir tentang program ke depan itu tuh sepertinya apa aja nih yang harus dilakukan, terobosannya tuh seperti apa gitu, dan kayak langkah-langkah apa yang harus kita maksimalkan untuk bisa merealisasikan tujuan tersebut gitu. Dan kalau dari organizermu sendiri ini tuh gimana nih, apa aja nih yang kayaknya bakalan direncanakan ke depannya nih? Ke depan mungkin target tahun ini juga kita ada itu Halal Biadkor dan Idul Adha Bob itu, dan ke depan juga kemungkinan kita akan merapikan website kami, karena website yang dulu memang pakai domain yang agak murah gitu, jadi agak lemot, dan tahun ini akan kita rapikan, kita percepat juga, dan semua tim dari saya, dari semua teman-teman dari RAW akan mendapatkan email sendiri untuk si RAW organizer ini, jadi nanti udah nggak @gmail dan lain-lain, @raworganizer.space atau apa. Kita lebih menata internal dulu, kita rapikan dulu gitu. Bener bang. Kadang ya kalau internalnya aja itu sudah tergerogoti atau udah rusak gitu ya, otomatis dari luar itu kalau menyerang ya udah rusak gitu. Tapi kalau misal internal kita itu kuat gitu, udah di maintaining dengan baik gitu, ya otomatis sekuat apapun serangan dari luar, at least itu nggak akan merobohkan bangunan tersebut gitu, karena kerangkanya tuh kurang lebihnya udah kuat gitu. Itu keren banget sih, maksudnya kalian udah berpikir untuk hal tersebut gitu. Karena gini sih guys, aku pikir aku juga di sini kan untuk membuat suatu event itu nggak mudah kan, nggak mudah juga. Tapi daripada nggak gerak, aku pikir ya lebih baik bangun dulu dalamnya yang benar-benar kokoh. Kalau untuk event kita ngelanjutin event yang sudah-sudah aja, yang tahunan ya kita tetap laksanain. Tapi dalamnya ini gimana supaya bisa tetap ada dan kokoh kuat. Orang-orang ini juga termasuk berjasa banget buat aku. Yang aku ajak tadi, yang aku ajak di awal tadi, yang plotting, yang bagi hasil tadi, sebenarnya aku orang itu kan bulan lalu guys, Januari kemarin itu kita berduka, orang itu udah meninggalkan kami semua. Jadi sekarang aku berharap banyak juga sama teman-temanku ini yang masih ada untuk tetap memperjuangkan si RAW ini, karena RAW ini juga mimpi dari teman kita itu kan. I'm sorry about that, but ya semoga apa yang udah diharapkan dari almarhum bisa kita realisasikan dengan maksimal gitu. Jadi harapannya beliau pun yang di sana bakalan bangga gitu dengan kita gitu di sini gitu. Tapi gini sih Rel, maksudnya kayak at least kita ini tuh masih lulusan SMA gitu ya. Tapi kok gimana nih, kadang tuh teman-teman itu yang baru lulus SMA tuh kayak pengen bikin usaha, melakukan sebuah gebrakan, tapi mereka minder akan dirinya mereka sendiri karena ya aku lulusan SMA doang atau aku lulusan SMK doang gitu. Tapi ini salah satu contohnya aja tuh ya, kayak Daryl sendiri tuh lulusan SMA tapi dia udah membangun sejauh ini gitu karirnya gitu. Itu menurutmu gimana tuh, kayak pesan-pesan nih buat teman-teman semua yang mau merintis dari awal nih? Menurutku ya teman-teman berani gerak aja. Kalau misalkan nggak berani, cari masalahnya apa atau modal atau apa, karena bisnis sekarang juga nggak perlu modal juga gitu. Kita bisa collab kayak dulu RAW yang di clothing juga kita collab. Yang penting tuh satu, kita gerak aja udah. Benar. Kadang tuh permasalahan ya kayak kita ini gitu. Kita punya banyak rencana, kita punya banyak planning, tapi apakah daya gitu kalau misal rencana dan planning ini tuh cuman hanya sebuah wacana gitu, nggak ada aksi gitu untuk mewujudkannya. Jadi kayak kita aja tuh bikin usaha tuh ya memang benar-benar learning by doing gitu. Selain ya apa sih ilmu atau pengetahuan yang udah kita punya gitu. Jadi ya pertama memang harus gerak dulu sih, memang benar banget gitu. Karena ya
pada akhirnya bakal berkembang dengan sendirinya gitu sih. Betul. Bergerak dan carilah siapapun yang bisa kamu ajak berkolaborasi, karena zaman sekarang nggak penting berkompetisi guys. Iya kan? Kalau menurutmu gimana kalau itu? Iya, aku juga paham sih kalau tentang ini gitu. Ibaratnya kompetitor itu bakalan selalu ada gitu. Tapi tentang bagaimana kita itu mengkondisikan kompetitor tersebut gitu. Salah satunya ya, ibaratnya kita masing-masing punya usaha satu sama lain. Ya kita bisa salah satunya kayak gini, kita saling ngobrol bareng, kita mendukung satu sama lain, usaha satu sama lain, saling menguntungkan satu sama lain. Jadi ya itulah sebuah pentingnya relasi gitu ya untuk ini gitu, dan mindset kompetitor bukan sepenuhnya musuh gitu. Kita juga bisa diajak kerjasama, kita bisa tutup lini satu sama lain dan dengan tujuan biar kita berkembang bareng-bareng ke depannya gitu. Betul banget. Oleh karena itu juga kalau misal ada teman yang kayak yang tadi aku bilang, kalau ada teman yang mau bikin event atau apa di venue kita dan dia belum ada, maksudnya kurang dengan harga yang kita ajukan atau apa, dia mau mengajukan sistem bagi hasil tiket atau apa, ayo jalan bareng, ayo pokoknya aku ayo terus pokoknya. Karena aku juga senang gitu kalau banyak teman-temanku juga yang berkembang dan lain-lain. Ya memang seperti itulah guys, selain dalam pengetahuan ataupun wawasan gitu dalam berusaha ataupun pengalaman, relasi itu juga hal yang amat sangat penting gitu, karena kita makhluk sosial men, kita juga butuh orang lain, apalagi sebuah perusahaan yang merintis dari kecil terus akhirnya semakin berkembang otomatis banyak orang juga dari situ, dan kita juga perlu mengenal siapa sih kayak orang yang mau kita ajak kerjasama, bagaimana kompetensinya dia gitu. Jadi memang kita perlu banget nih namanya memperluas relasi gitu. Tapi mungkin ada sebuah closing statement gitu dari dirimu sendiri gitu buat episode kali ini gitu. Wah, kalau itu menurut saya ya, hidup kayak backstage aja. Backstage itu kan nggak terlihat dari panggung, tapi dia yang menyimpan mutiara, sebuah artis di dalamnya gitu. Jadi lebih baik kamu nggak terlihat tapi kamu yakin atas kemampuanmu. Kamu bisa membuat show itu sukses, kamu bisa membuat kesuksesan untuk dirimu sendiri gitu saja sih guys. Mantap, keren banget nih teman-teman untuk narasumber kita untuk episode pertama ini. Jadi memang benar ya, ada tipe orang yang mau memperjuangkan dari belakang, tim balik layar, ada juga tim yang di depan layar gitu. Jadi kayak itu sebuah kesinambungan yang perlu ada dalam sebuah hal gitu, dalam sebuah usaha salah satunya. Jadi buat teman-teman semuanya nih yang mau ngadain apapun itu acara ataupun dalam hal clothing pun, kalau mesen baju ataupun apa, ataupun ada wedding ataupun ada konser ataupun apa, semuanya bisa dikomunikasikan nih langsung sama pemiliknya di Instagramnya itu di sini, atau langsung ke raw Instagramnya aja gitu. Jadi biar kalian ada kontak-kontak, terus nanti harapannya bisa deal dan semakin berkembang terus gitu. Thank you banget ya Rel, udah sharing-sharing untuk episode kali ini. Jadi harapannya sukses terus ke depannya. Sukses juga buat Rio Bagas Channel. Oke, thank you banget semuanya. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis dann und auf Wiedersehen. Tschüss. It's so cold outside. I'm alone.